Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Tahun 2021, Honda Jazz sudah menjadi mendiang. Dan sekarang perannya digantikan oleh Honda City Hatchback yang katanya itu lebih cocok untuk pasar Asia Tenggara. Karena Honda Jazz sendiri sebenarnya kan itu ada kelanjutannya ya. Kalau yang terakhir di Indonesia itu kan Honda Jazz GK5 atau Honda Jazz GK lah kita singkatnya. Dan di Jepang, di pasar Eropa dan di Australia itu ada Honda Jazz yang baru, Honda Jazz GR. Cuma katanya itu enggak sesuai dengan keinginan pasar di Asia Tenggara karena itu mengambil dari keinginan konsumen Jepang. Ya, tapi apakah Honda City Hatchback ini mampu menggantikan posisi dari Honda Jazz yang ada di Indonesia? Maka dari itu kita cari tahu melalui 10 hal soal Honda City Hatchback. Satu, kenapa kita nggak dapat Honda Jazz GR? Ya, Honda Jazz yang ada di Jepang sana, di Australia, dan di Eropa itu kodenya GR, bukan GR dari merek sebelah ya, bukan. Nah, ini semua penyebabnya bukanlah Honda sebenarnya, tapi Toyota. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Jadi gini, small hatchback itu kan biasanya punya panjang yang nggak pernah sampai 4 meter, termasuk si Honda Jazz. Semenjak generasi pertamanya, nggak pernah sampai 4 meter itu panjangnya. Termasuk Jazz GR untuk pasar Jepang dan global. Nah, gini nih. Penyebab utamanya adalah Toyota merupakan perusahaan yang data driven gitu ya. Ya memang rata-rata perusahaan besar seperti itu. Nah, menurut survei Toyota, orang Asia Tenggara itu suka mobil yang punya dimensi dan wheelbase panjang namun murah. Dari situlah dimulainya kenapa pasar global dapat Yaris XP130, sementara pasar Asia Tenggara dapatnya yang Yaris XP150 atau lebih kita kenal dengan Yaris Lele dan Yaris Joker. Nah, untuk pasar Indonesia, memang Honda Jazz lebih laku dibandingkan Yaris. Namun, di pasar seluruh Asia Tenggara semenjak 2013, Yaris itu selalu unggul penjualannya dari Honda Jazz. Nah, akhirnya Honda Jazz diubah menjadi City Hatchback untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi nggak lagi menggunakan nama Honda Jazz seperti Toyota terhadap Yaris ya. Karena City Hatchback ini jauh lebih panjang dari Honda Jazz GR. Bahkan lebih panjang juga dibandingkan dengan Yaris yang sudah panjang banget gitu loh. Jadi sekarang City Hatchback ini jadi yang paling panjang di kelasnya dengan panjang 4,3 meter lebih. Selain itu, wheelbase-nya juga jadi lebih panjang karena bodinya tambah panjang ya. Nah, seharusnya ini bisa membuat handlingnya lebih baik secara teori. 2. Varian warna dan harga. Untuk pilihan kemewahan City Hatchback ini hanya memiliki satu trim, yaitu RS, Racing Sementara. Enggak, maksud kami Road Sailing. Mungkin ini bercermin dari Honda Jazz dulu di sini yang punya varian S, tapi malah jadi barang langka. Karena malah lebih laku yang RS, aneh ya. Makanya sekarang rasanya kalau City Hatchback ada varian S pun, kayaknya tidak akan berpengaruh gitu ke penjualannya Honda City Hatchback ini. Nah, yang membuatnya menjadi punya dua pilihan adalah transmisinya. City Hatchback punya pilihan transmisi manual yang harganya 330,9 juta rupiah dan varian transmisi CVT yang dibanderol 340,9 juta rupiah. Ya beda 10 juta. Ini sih gila ya. Harganya melonjak banget dibandingkan harga 2021 yang masih dapat diskon PPNBM. Itu sekitar ada di angka 290 jutaan. Sementara ini harga yang sekarang bahkan melampaui harga Mazda 2 yang selama ini menjadi paling mahal di kelasnya. Kemudian untuk pilihan warnanya, City Hatchback dapat 6 pilihan warna. Hero colornya ya ini unit tes yang kami dapat, yaitu Phoenix Orange Pearl. Selain itu ada Rally Red, Crystal Black Pearl, Meteorite Grey, Lunar Silver, dan juga Platinum White Pearl. 3. Eksterior cenderung main aman. Kalau dulu Honda City itu adalah Honda Jazz yang dijadikan sedan. Nah sekarang nih City-nya dijadikan hatchback lagi gitu ya. Muter-muter sepertinya. Kalau desain fascia depan ini memang terlihat tegas sekali bahwa ini adalah sebuah Honda. Solid wing face di sini benar-benar menegaskan bahasa desain Honda. Nah, kalau dari samping sini ada desain yang paling tegas adalah tarikan garis di bawah jendela yang dari depan sampai belakang. Nah, di belakang sini kalau kita lepas aja nih logo Hondanya ya, pasti orang awam ngiranya ini tuh Mercy A-Class ya. Ya, karena emang mirip banget desainnya. Tapi ya desain lampunya ini malah mirip BMW seri 4 ya. Jadi semacam fusion gitu mungkin.
Sementara biar lebih terasa racing, ini logo RS-nya dia ada di depan sini dan juga ada di belakang. Buat negasin lagi nih, kalau ini adalah Honda City Hatchback RS alias tahta tertinggi setelah Type R dari Honda. Untuk velgnya ini sih tidak ada upgrade dari Honda Jazz. Sama-sama menggunakan ban 18555 R16. Desain velgnya juga mirip-mirip dengan Honda Jazz GK5. Tapi kenapa mobil ini kelihatan lebih congkring ya dibandingkan dengan Honda Jazz? Kayaknya kalau dipasang velg dan ban lebih besar mungkin akan terlihat lebih congkring kali ya. Mungkin ya kalau mau ganti velg jangan yang gede-gede, mungkin velg 17 lah cukup lah ya. Tapi secara desain eksterior ini Honda seolah-olah cari aman agar mobilnya disukai sama semua orang. Karena di sini semuanya tidak ada yang radikal dan cenderung biasa aja desainnya. Gak ada tuh yang sangat visioner atau spektakuler gitu ya. Malah menurut kami desain Jazz GR itu malah lebih radikal daripada City Hatchback ini. Ya meskipun ya kalau klaim Honda sih itu sesuai keinginan konsumen Jepang. Sementara City Hatchback ini mengikuti keinginan konsumen Asia Tenggara. 4. Interior lebih lega dari Camry. Ya kalian nggak salah dengar. Dengan wheelbase dan overall length yang memanjang sekitar 30 cm dari Honda Jazz, seharusnya ruang kabin lebih lega. Tapi kan kita harus ingat bahwa bagaimanapun ini bukanlah Honda Jazz. Karena dia sudah meninggalkan konsep body box triangle, di mana bentuk bagian depan Honda Jazz itu berbentuk segitiga dan belakangnya berbentuk kotak. Makanya Honda Jazz bisa punya kabin yang sangat lega meskipun mobilnya kecil. Masuk ke bagian kokpit sini, kalau melihat setirnya ini keren banget. Karena desainnya dia itu ngambil dari punya Accord dan CR-V. Untuk instrumen clusternya ini, ya biasa saja. Bahkan kami lebih suka Honda Jazz yang dulu. Ini hanya 2 dial besar dan MID monokrom sederhana di tengah sini. Yang bisa menampilkan jam, odometer, trip A dan trip B, konsumsi BBM rata-rata dan konsumsi BBM real time. Udah itu aja. Padahal kalau di versi Thailand dan Malaysia itu dapat panel instrumen yang seperti punya Accord dan jelas tampilannya lebih bagus. Terus di sini joknya dia pengaturannya lengkap, maju, mundur, naik turun untuk bagian driver. Sementara untuk penumpang dia nggak bisa dinaik turunin ya, cuma maju mundur dan reclining aja. Untuk joknya ini juga satu-satunya di kelasnya yang pakai kombinasi 3 bahan, fabric, kulit, dan suede, jadi terasa mewah. Kemewahan itu juga ditambah desain jok ini yang mirip dengan punya CR-V. Kemudian kombinasi warnanya juga bikin kelihatan keren. Kombinasi yang hitam dan merah dan juga ditambah jahit-jahitan merah. Jadi berasa lebih kencang. Kemudian untuk door trimnya ini bagian yang kena tangan semuanya empuk-empuk. Bahkan empuk-empuknya lebih banyak dari Jazz dulu. Terus untuk dashboardnya di sini ya masih keras semua. Ke bawahnya ada panel hitam gloss dan di bawahnya lagi ini ada bagian empuk-empuk dengan jahitan merah. Tapi nggak masalah, bagian kerasnya nggak kena tangan. Tapi ini untuk armrestnya juga sudah empuk dilapis kulit dan jahitan merah. Empuk-empuk ini juga lanjut sampai ke sandaran dengkul yang ada di konsol tengah sini. Nah ini desain kisi-kisi AC-nya semua juga dilapisi dengan black gloss. Dan yang patut diacungi jempol, ini head unitnya sekarang lebih rapih dan juga terlihat OM look. Bukan aftermarket, apalagi yang nonjol-nonjol gak jelas macam Honda Jazz dulu. Kemudian ini panel-panel AC-nya juga ngambil langsung dari Honda Jazz GR yang turun dari Honda Accord. Dan ini rasa putar-putarannya itu ini terasa mahal. Suka gitu ya. Tidak hanya terasa mahal, ini juga keren karena dia ada iluminasi warna merahnya di belakang semua knopnya. Dan warna orange ini agak kemerah-merahan ya. Jadi kalau misalnya kalian beli yang warna orange atau merah ini ya, yang seperti di mobil tes kami warna orange, kalian akan merasa warna ini selaras dengan warna bodinya. Tapi secara overall desain dashboardnya ini ya biasa saja, kurang menggugah seperti yang ada di Honda Jazz. Seperti kami bilang di awal, City Hatchback ini lebih seperti mencari aman. Sekarang kita pindah ke belakang. Ini jok belakangnya enak banget ya, karena ada supportnya, gak cuma bensin polos saja kayak yang para pesaingnya. Dan ini yang sangat-sangat gila. Ruang kakinya ini lega banget, bahkan hampir selega Accord. Dia selonjoran jadi bos dengan harga 300 jutaan gitu ya. Ruang kakinya ini menurut kami sih agak kelebihan ya. Tapi headroomnya ini, untuk kami yang tingginya hanya 175 cm, ini sudah mentok. Jadi jangan bawa teman Anda yang kiper untuk duduk di sini.
Untuk bagian tengah sini, ya ini agak tinggi ya tempat duduknya ya. Meskipun lantainya cukup rata, tapi tetap saja tidak enak duduk di sini. Mungkin hanya untuk bocil saja. Tapi ya, untuk pintunya ini tidak ada downgrade dari yang di depan. Masih ada empuk-empuknya, sama seperti yang di depan. 5. Mesin dan performa. Mesin ini merupakan pembuka era baru mesin DOHC milik Honda. Kalau dulu Honda Jazz itu kan mesinnya SOHC ya, kini naik tingkat menjadi DOHC, Double Overhead Cam. Namun kodenya masih sama-sama L15, 4 silinder dengan tenaga 121 PS atau sekitar 119 horsepower dengan torsi 145 Nm. Sekelas ini masih mirip dengan yang lama figur tenaganya. Tapi ada yang beda. Kalau mesin SOHC itu torsi maksimalnya baru tercapai di RPM 4600. Mesin ini sudah tercapai di RPM 4300 aja. Ini juga menjadi common engine untuk semua mobil Honda 1500cc NA yang ada di Indonesia sekarang. Karena sudah dipakai oleh Honda BR-V, Honda City Sedan, dan juga Honda Vezel atau Honda HR-V generasi terbaru. Tapi heran, kenapa kita nggak dapat mesin 1000cc turbo seperti yang ada di Thailand? Tapi ini perlu dinotis ya, karena fender ban depannya ini terekspos gitu aja. Nggak ditutup plat body lagi. Terus juga ini ruang mesinnya tidak dicat. Ya ini mungkin juga biar mobilnya lebih ringan. Karena nambah berat cat 1 gram saja itu bisa mengurangi performa dan kehematan dari mobil. 6. Kepraktisan. Kalau dulu Honda Jazz itu sangat mengedepankan keluasan kabin dengan kapasitas bagasi 354 liter dan bisa membesar menjadi 1314 liter ketika jok belakang dilipat. Sementara Honda City Hatchback ini kami tidak menemukan data resminya karena memang tidak disertakan menjadi selling point sepertinya ya. Ini memang saat kami buka juga terlihat tidak terlalu besar. Namun untuk koper besar 1 buah sih ini seharusnya masih cukup. Tapi ini tidak selega Jazz memang. Tapi yang impresif adalah kalau kita melipat jok belakangnya, ini cara nuruninnya tinggal tarik tuas di kedua sisi jok ini ya. Bisa dipisah 60:40. Ini sangat-sangat rata. Serata dompet di akhir bulan. Barulah ini jadi lega banget kapasitas bagasinya. Bahkan ini bisa dipakai lesehan. Mungkin ya saking leganya. Sudah jelas ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Honda Jazz GK. Dan inilah space penyimpanan di dalam kabin. Fitur lengkap tapi kurang. Ini gimana itu ya? City Hatchback punya fitur yang bikin pemilik mobil lain di kelas ini bakal iri, yaitu Remote Engine Start yang turun dari Accord dan juga CR-V. Caranya tinggal tekan tombol lock sekali, kemudian tekan tombol hold ini selama beberapa detik. Fungsinya ini untuk manasin mesin dan mendinginkan kabin. Karena AC-nya otomatis nyala meskipun kita tinggalkan terakhir dalam keadaan mati. Nah, gimana ya kalau misalnya ada orang yang mau nyolong? Tenang, oknum itu tidak akan bisa masuk ke dalam kalau nggak megang kuncinya. Kalau dia bisa teleport ke dalam juga, ketika mau masukin transmisi kendek, mesinnya akan mati sendiri dan harus di start engine lagi. Tentunya dengan remote yang kita pegang. Untuk passive keyless entry ini dia juga lumayan canggih karena kalau dalam keadaan terkunci, kita tidak perlu menekan tombol di handle ini. Tinggal grab aja handle bagian dalam dan here we go. Terus nih, start stop engine buttonnya akan berubah jadi merah kalau misalnya mesinnya nyala. Jadi berasa siap untuk racing. Kemudian untuk soal hiburan, sepertinya Honda kini sudah evaluasi diri ya. Karena speaker mobil ini ada 8. 4 speaker dan 4 tweeter. Dan kualitas audionya pun jauh lebih bagus dari Jazz GK. Bahkan lebih bagus dari Accord. Mungkin ini efek digital sound processor dari head unitnya yang bagus. Ya, head unitnya ini OM ya, berukuran 8 inci dengan kapasitif touchscreen dan juga ditambah tombol fisik di sebelah kanan. Ini kami suka tombol fisik. Head unit ini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Tinggal colok pakai kabel USB dan here we go. Tapi ini aneh ya, mobil ini gak ada fitur Land Watch. Padahal di head unitnya ini ada opsinya tapi digelapkan. Ini macam unlockable item di game saja ya. Mungkin ya harus dibeli pakai koin mungkin ya. Terus USB portnya ini ada soket 12 volt dan 2 USB-A port di depan. Sementara di belakang ada 2 power outlet yang masih butuh charger lagi ya.
Jadi kalau teman Anda tidak punya charger mobil, ya ini mubazir. Kenapa nggak USB aja di sini tuh? Ketika kita memegang setir, ini pasti jempol kita tidak akan overthinking, apalagi kena mental health issue. Karena dia akan senang bermain dengan tombol yang banyak. Di sebelah kiri sini ada pengaturan audio, Bluetooth teleponi, dan voice command. Sementara di kanan sini untuk mengatur cruise control dan ditambah juga dengan pedal shift. Tapi kenapa ini belum disematkan Honda Sensing seperti yang ada di BR-V? Padahal ini lebih mahal dari Honda BR-V dan paling mahal dari semua kompetitornya. Pasti ekspektasi kita kan akan lebih tinggi. Kalau dibawa berkendaranya sih ini yang paling pertama kerasa ya dibandingkan dengan Honda Jazz adalah refinement-nya. Kalau misalnya kalian pernah naik Fiesta, nih Honda City Hatchback ini mirip banget sama Fiesta sekarang. Rasa suspensinya cuma dengan wheelbase yang lebih panjang. Jadi dia lebih lincah kalau misalnya melahap tikungan. Cuma karena suspensinya lebih empuk makanya dia lebih kerasa untuk ininya body roll itu lebih berasa dibandingkan dengan Honda Jazz. Tapi kalau misalnya dibandingin Honda Jazz gitu ya, apa misalnya kalau kita pakai di sirkuit untuk balapan, mungkin kalau hot lap mobil ini bisa lebih cepat dari Honda Jazz. Cuma kalau misalnya kelincahan, kalau misalnya untuk nyalip-nyalip gitu, untuk overtaking, kayaknya Jazz lebih lincah karena dia lebih pendek secara overall dan wheelbase-nya lebih pendek juga gitu. Jadi lebih cepat untuk nyalip-nyalip gitu loh. Ini suspensinya enak banget loh, main banget gitu, nggak kayak Honda Jazz kan yang kalau udah parah burak gitu kan. Kalau ini masih agak santai bawahnya. Enak kok ini mobil, refinement-nya kerasa banget. Terus kemudian posisi mengemudinya ya, mobil ini juga lebih ergonomis dibandingkan dengan Honda Jazz, bisa dibilang kayak gitu karena dia setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Cuma ini udah posisi paling rendah pun kalau menurut kami ya ini masih agak ketinggian gitu loh. Padahal kalau misalnya bisa lebih rendah lagi itu lebih enak. Mungkin ngejaga ini juga kali ya biar yang di belakang tuh kakinya nggak kejepit gitu kalau kita yang paling rendah gitu. Padahal belakangnya udah lega. Dan kalau mau dibilang ini setirnya ya itu lebih nurut dibandingkan dengan Honda Jazz tuh, lebih nurut, dia dibelokin dikit aja tuh langsung gerak ya karena tadi wheelbase-nya yang lebih panjang. Sebenarnya dia bagus ya mesinnya, responnya tuh cepet banget dan CVT-nya juga cepet. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan pelan nih, kayak kita nih sekarang lagi jalan 40, kalau kita gas itu dia tenaganya agak nyentak tenaganya. Cuma di sini dia pinternya ada tombol ikon yang klaimnya bisa mengurangi respon gas sebanyak 20%. Jadi dia bisa bikin lebih hemat juga. Dan enaknya tuh CVT-nya ya, dia nggak kayak zaman Honda Jazz. Kalau Honda Jazz itu kan kalau dia digas kan gitu kan, kayak Mio lagi ngeden gitu loh, kayak orang ngeden. Kalau sekarang tuh dia ada simulasinya. Jadi kalau misalnya RPM udah tinggi dia nanti seolah-olah berganti gigi gitu, ada 7 speed, jadi nggak perlu pakai mode manualnya ya. Walaupun kalau kita pakai mode manual tinggal pindahin ke S terus kita pakai pedal shift di sini, ini bisa berasa lebih ngebut lagi gitu. Cuma nggak ini ya ya mungkin karena transmisinya lebih halus ya. Kalau kalian tahu, kalau yang pernah pakai GD yang tipe sport itu, kalau mode Tiptronic dinyalain dia ada bunyi cing gitu kayak, jadi kayak ada turbo atau nos gitu yang dipakai. Kalau ini enggak, kalau ini soalnya lebih halus lagi, cuma lebih responsif. Emang responsif banget ini CVT-nya, bahkan CVT paling responsif sih yang pernah kami coba untuk mobil di bawah 500 juta ya. Nah kalau urusan konsumsi BBM ya, karena memang konsumsi bahan bakar itu menjadi momok yang menakutkan untuk konsumen di kelas ini gitu, sangat berpengaruh dan menjadi deal breaker gitu. Walaupun mesinnya dia nggak beda jauh dibandingkan dengan Honda Jazz. Kalau Honda Jazz konsumsi BBM-nya itu kami pernah coba di tol itu bisa sampai 120, tapi di kota dia cuma sekitar 1:12 lah. Katanya mesin yang baru ini kan diklaim sama Honda dia lebih hemat 3%. Pokoknya sekitar ya nggak nyampe 13 lah kalau misalnya 3%-nya. Nah tapi selama pengetesan nih Honda City Hatchback di rute dalam kota itu bisa mencatatkan konsumsi BBM 14,3 km per liter. Cukup impresif ya, naiknya lumayan jauh dibandingkan dengan Honda Jazz. Atau mungkin Honda Jazz aja waktu itu nggak fit ya, Honda fit aja, soalnya kan kayak gitu lah. Nah, sementara untuk konsumsi rute di dalam tol
Mobil ini mampu mencatatkan konsumsi BBM 23 km per liter. Itu angka yang cukup impresif untuk seekor mobil bensin. Karena biasanya 20 km aja itu udah bagus sih ya. Mudah-mudahan nanti Honda BR-V juga sebaik ini ya konsumsi BBM-nya gitu. Overall sih mobil ini menyenangkan sekali untuk dibawa ya. Suspensinya enak, refinement-nya enak, dan peredaman kabinnya ini bisa dibilang ini Honda yang terbaik sih untuk peredaman kabinnya yang pernah kami coba setidaknya. Bahkan daripada Honda Accord aja itu lebih bagus ini peredaman kabinnya. Honda Accord tuh masih berasa berisiknya. Kalau ini benar-benar nggak kerasa ya, kecuali kalau di tol ya suara ban udah mulai masuk. Dan dia juga pinternya gitu, dikasih ban itu Turanza T005 itu ban yang cukup kedap gitu. Jadi walaupun ya mungkin peredamannya udah baik, ditambah dengan ban yang kedap juga, dia jadi kombinasi yang sempurna untuk menghilangkan fitur ngantuk yang biasanya ada di fitur anti ngantuk yang biasanya ada di Honda gitu. Jadi sekarang lebih nyaman tuh. 9. 3 dosa di mobil ini. Meskipun dia unggul di beberapa titik daripada kompetitornya, tapi tetap saja mobil ini tidak bisa lolos dari sensor dosa kami. Inilah 3 dosa pada Honda City Hatchback. Pertama, pelit LED backlight. Ini kalau malam ya, hampir semua panel tombol ada LED backlight. Tapi di bagian kontrol panel pintu, kenapa nanggung banget sih? Yang nyala cuma tombol power window, yang buat driver ya, dan beberapa tombol aja. Ini kan jadi nggak kelihatan kalau malam. 2. Wiper belakang retro. Ini mobil udah keren banget padahal. Banyak bagian mobil ini yang futuristis. Tapi kenapa ini wiper belakangnya macam mobil zaman Flintstones? Apakah ini model neo retro? 3. Spion belum auto folding. Untuk harga segini, tentunya kita berharap spion udah auto folding dong. Jadi nggak usah beli modul lagi aftermarket. Ini mah boro-boro dikasih, kita mau lipat spion aja, kudu dalam posisi mesin nyala dulu. Padahal kalau mesin mati, jendela ini masih bisa dinaik turunin loh dalam beberapa detik. Kenapa spionnya? 10. 3 hal dinamis. Meskipun dosa-dosa di mobil ini memang hampir tidak bisa dimaafkan, namun mobil ini juga punya 3 hal yang membuatnya lebih dinamis. Pertama, follow me home tersembunyi. Jadi kalau misal kita habis pakai mobil ini dan lupa mematikan lampu karena satu dan lain hal, tenang aja. Pertama, mobil ini akan membunyikan chime untuk mengingatkan kita. Kalau kita tetap tidak peduli, tinggalin aja mobilnya. Kalau kita mengunci mobilnya, dia akan otomatis mati dalam beberapa detik. 2. Beauty is not pain. Kalau kita sering dengar kata beauty is pain, iya ini untuk mobil-mobil yang non SUV biasanya. Karena biasanya di bagian bawah yang sewarna bodi, itu catnya tetap glossy dan tekstur bodi yang sama dengan bodi yang atasnya. Dan rentan banget kena aspal atau tar. Di City Hatchback ini, Honda sangat pintar dengan memberikan tekstur bodi yang rugged namun tetap sewarna bodi. Jadi ini kita lebih aman dari aspal dan tar yang biasanya gampang banget nempel di bodi mobil. 3. Ultra Seat. Kepraktisan yang sangat terkenal di Honda Jazz masih diwariskan ke Honda City Hatchback ini, yaitu Ultra Seat. Intinya, jok ini bisa dilipat-lipat sedemikian rupa sesuai kebutuhan kita. Kalau dilipat ke depan, ini benar-benar rata, nggak ada tanjakan sama sekali. Karena ketika dilipat, ini mekanismenya bikin si tempat duduknya juga turun ke bawah. Jadi deh rata lantai yang menghasilkan ruang yang besar dan panjang. Besar dan panjang. Kemudian ini juga bisa dilipat ke atas seperti ini agar kita bisa membawa barang-barang yang tinggi, misalnya Bitcoin gitu. Dan kita bisa menyeting jok ini agar bisa menjadi sofa yang bisa selonjoran untuk kita istirahat. Dan masih ada lagi, yaitu kita bisa melipat bangku belakang dan penumpang depan ini seperti ini ya, biar dapat ruang yang sangat panjang. Ya, panjang seperti masa PPKM ini. Oke, begitulah tadi review kami mengenai Honda City Hatchback. Ya, sekarang dia jadi yang termahal di kelasnya dan sudah sepatutnya menjadi yang terbaik juga di kelasnya. Bahkan sekarang harganya melampaui Mazda 2 yang selama ini menjadi selalu yang paling mahal di kelasnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Honda Jazz layak digantikan perannya oleh Honda City Hatchback ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebelum tutup video ini like dulu videonya, subscribe ke channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar nggak kelewatan setiap ada video baru. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.